sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita diberikan nikmat untuk dapat menghadiri acara diseminasi CGP Angkatan 9 2023. Berikutnya, selawat beserta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ibu Sri Sutarmi, Kepala UPT SDN 011 Pancuran Gading yang saya hormati, Ibu Wakil Kepala Sekolah Ibu Yulwarni SPDSD yang dihormati, Bapak Ibu rekan sejawat kita, Bapak Ibu guru hebat UPT SDN 011 Pancuran Gading yang saya hormati dan saya banggakan, beserta teknisi yang ada di UPT SDN 011 Pancuran Gading. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya bernama dari lahir sampai sekarang belum berubah Bapak Ibu. Nama saya masih sama, yaitu Noprida Hayani. Yang berikut yaitu yang akan saya perkenalkan juga di sini, yaitu Ibu Desi Yasmita SPD. Dia adalah fasilitator saya yang memberikan ilmunya pada waktu kami. Budaya positif ada, kita masuk ke materi ya Bapak Ibu. Dalam budaya positif ini kita akan mengenal 6 kegiatan atau 6 teori untuk mendukung budaya positif yang ada di sekolah kita. Yang pertama itu adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. 4, kebutuhan dasar manusia. 5, restitusi 5 posisi kontrol. 6, segitiga restitusi. Ini adalah satu paket, 6 paket ini yang apabila dilakukan dengan benar dan baik di suatu ekosistem sekolah, insya Allah budaya positifnya nanti akan muncul dan berkembang di sekolah tersebut. Kegiatan ini menumbuhkan dan memperkuat kolaborasi warga sekolah. Semakin erat, semakin tumbuh kolaborasi sesama kita. Yang kedua, diharapkan kegiatan ini sebagai ajang berbagi pengalaman dalam budaya positif. Yang ketiga, diharapkan kegiatan ini menambah wawasan warga sekolah tentang budaya sekolah. Baik Bapak Ibu, dari tadi saya mau mendengar dulu Bapak Ibu ya. Apabila nanti saya menyebut nama SD kita. Siap. Siap Bapak Ibu? Siap. Oke. Sekali lagi Bapak Ibu, versi saya dan versi Bapak Ibu. Yang kedua, konsep budaya positif yang 6 tadi. Yang ketiga, refleksi setelah kegiatan. Next Bu. Saya merasa tentang budaya positif ini tidak asing lagi bagi kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Budaya positif ini tentu tidak asing lagi bagi kita. Di sini saya mengambil sebuah kesimpulan. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Perwujudan ini merupakan visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam
profil pelajar Pancasila. Sebelumnya Bapak. Menurut saya sama, sebagian besar ya penerapan budaya positif itu ya nilai-nilai atau keyakinan secara menyeluruh dan memang harus diterapkan oleh semua kita. Mungkin seperti itu. Iya, baik ya, tepuk tangan ya Ibu ya, Bapak Ibu guru, tepuk tangan untuk Ibu Aulia Ferdina. Jadi kita sepakat Bapak Ibu, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, kebajikan yang diterapkan di sekolah kita. Iya, benar ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Kita lanjut materi yang pertama, dari barang berharga tadi. Betul kan Bapak Ibu? Nah, sekarang coba kita contohkan dulu Pak Didin lah dengan Pak Joko ya. Nah, coba Pak Didin dan Pak Joko. Pak Didin sebagai A yang mengepal dengan sekuat-kuatnya. Pak Joko sebagai B yang berusaha membuka sekuat-kuatnya tangan dari Pak Didin. Oke, ya coba kita lihat ya Bapak Ibu. Pak Didin maunya sama siapa tadi? Sama Bu Yani. Sama Bu Yani. Aduh, udah terlanjur dibilang pula Pak Didin sama Pak Joko. Pak Didin tadi A ya, kepal sekuat-kuat Pak Didin. Karena di dalam tangan Pak Didin itu ada barang berharga. Yang Pak Joko buka sekuat-kuatnya. Karena Pak Joko juga ingin melihat kepo terhadap barang berharga yang ada di dalam tangan Pak Didin ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Kira-kira siapa yang membuka? Siapa yang menutup? Siapa yang membuka kira-kira? Ada nggak yang membuka? Pak Didin tidak mau membuka tangannya. Pak Joko berusaha terus Pak Joko, karena itu barang berharga Pak Joko di dalamnya. Dan Pak Joko harus dapat membukanya karena itu barang yang sangat berharga Pak Joko. Pak Joko harus bisa. Oke, tepuk tangan ya. Sekarang kita tanya ya Bapak Ibu ya, tepuk tangan. Kamu pergi dulu Pak, coba dulu. Pak Didin, Bapak tadi kan sebagai A. A itu yang mengepal tangan dengan sekuat-kuatnya. Di sini saya mau bertanya kepada Pak Didin, apakah Pak Didin membuka kepal tangan Pak Didin tadi itu karena disuruh oleh Pak Joko atau memang keinginan Pak Didin? Terima kasih kepada Bu Yani Iya, karena Pak. memberikan tutorial ya kepada kami berdua bahasanya. Contoh, tadi jenis permainan apa gimana tadi Bu Yani? Ada ya hikmahnya kita ambil Pak. Oke. Posisi saya adalah mengepal, sedangkan posisi Pak Joko berusaha membuka apa yang saya kepal tadi. Iya betul. Yang saya kepal tadi, menurut saya pribadi, saya berusaha mengepal supaya saya tidak bisa dibuka oleh Pak Joko. Nah, tetapi akhirnya setelah Pak Joko mempunyai trik, mungkin trik ya. Kalau saya kepal sekuat mungkin saya betul-betul saya kepal. Cuma saya Pak Joko kebetulan dia pakai trik, dibuka jempol saya lebih kuat di luar, itu triknya. Jadi itu adalah trik kunci utamanya. Berusaha Pak Joko ya, akhirnya yang saya kepal tadi terbuka. Iya, berarti di sini kepal tangan Pak Didin tadi itu berarti ada niat dari Pak Didin untuk buka ya kan? Betul. Dan ingin Bapak bagi dengan Pak Joko. Iya, betul kan? sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak. Tidak. Karena tadi yang disampaikan Ibu Yani tadi kan ada barang emas yang berharga. Milik saya pribadi saya nggak akan mau berbagi, tapi karena Pak Joko ingin memiliki, Iya. ya akhirnya saya bagi juga. Iya, Tapi benar ya. dengan berusahanya Pak Joko, saya saja tidak memberikan cuma-cuma saja. Iya, karena Pak Joko juga gigih ya Bapak Ibu ya. Kita lihat tadi gigih usaha Pak Joko untuk merebut barang berharga dari Pak Didin sendiri. Jadi di sini, monggo silakan duduk. Terima kasih Ya, Pak Didin dan Pak Joko. Jadi di sini Bapak Ibu, ini adalah kontrol diri kita. Jadi yang merubah diri kita itu adalah hanya diri kita sendiri. Jadi di sini saya kaitkan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Saya sandingkan lagi Bapak Ibu, kayaknya hari ini dan berikutnya saya mengidolakan Bapak yang pakai kacamata ini. Di mana-mana akan selalu ada gambar Dijaya, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Di sini saya sandingkan lagi, ini adalah menurut beliau, di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin bersifat self-discipline. Nah, di sini kita adalah orang yang merdeka Bapak Ibu. Tapi orang yang merdeka itu dia juga harus bisa memerdekakan dirinya sendiri. Jadi di sini tentang disiplin yang kuat ini
kalau tidak ada dari diri orang tersebut untuk memerdekakan dirinya, tidak akan terjadi disiplin yang kuat. Walaupun di sini disiplin itu bersifat self disiplin. Nah, yang mana dengan sekeras-kerasnya orang tersebut berusaha untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, barulah kita dikatakan menjadi orang yang merdeka. Berikut Bapak Ibu yaitu nilai yang tadi Bu, nilai kebajikan universal yang kita bahas dari awal, yaitu merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi di sini pada apresiasi inquiry itu kita sudah melakukan pendekatan. Kita meyakini setiap manusia ini memiliki sifat yang positif. Begitu juga dengan anak didik kita Bapak Ibu. Anak didik kita itu juga manusia yang merdeka. Dia juga memiliki sifat-sifat positif di dalam dirinya. Walaupun kenyataannya Pak Didin ya, mungkin 50-50 lah. Ya, 50-50, sifat positif dengan negatif. Atau negatif lebih banyak, atau positif yang lebih banyak. Nah, itu diri kita sendiri. Apa Bu? Tergantung kita menilai, betul. Ini kaitannya yaitu dengan anak murid kita ya Bu. Jadi anak murid kita itu, anak didik kita itu adalah manusia yang merdeka. Lanjut Bu. Yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan, dan restitusi. Di sini saya mengambil motivasi intrinsik. Intrinsik itu kalau tidak salah saya, nanti mohon diralat ya, guru-guru bahasa Inggris. Intrinsik ini dari dalam diri. Betul nggak Pak Sep? Betul Pak Sep? Iya, jadi motivasi intrinsik ini adalah dari dalam diri kita sendiri. Nah, motivasi ini timbul dari diri seseorang. Nah, dari dalam diri kita ini kita ada punya motivasi intrinsik. Mungkin motivasi ini karena keinginan kita sendiri, atau memang hobi kita sendiri, atau memang kesadaran kita sendiri. Berikut yaitu penghargaan. Di sini sebagai guru mungkin kita pernah memberikan penghargaan kepada siswa-siswi kita. Siapa nih yang di sini yang mau berbagi, pernah memberikan penghargaan di kelasnya terhadap anak didik? Ada Bapak Ibu yang mau berbagi di sini penghargaan seperti apa yang Bapak Ibu berikan? Ada? Bu Wiwi nih kayaknya kelas 1 ya. Kelas 1 biasanya penghargaan seperti apa yang Bu Wiwi berikan terhadap anak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini saya menanggapi pertanyaan dari Bu Yani tadi, penghargaan seperti apa yang pernah saya lakukan untuk murid saya, terutama di kelas 1 ya Bu. Kebetulan saya baru mau 2 tahun ini mengajar di kelas 1. Nah, penghargaan yang saya berikan pertama untuk anak yang sudah paham seutuhnya ya Bapak Ibu, itu dengan apresiasi atau tepukan tangan atau reward bintang ada saya tempel di dinding kelas. Kemudian untuk yang paham sebagian itu saya memberi motivasi dengan semangat, tepukan. Kemudian yang terakhir ada untuk anak murid yang paham, yang baru paham ya Bu ya. Permulaannya. Itu saya memberikan apresiasinya itu dengan menunjuk mungkin teman yang lain untuk menjadi tutor sebaya. Itu saja ya Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang lainnya untuk di kelas yang lain untuk menanggapi atau menambahkan. Silakan kita beri tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya untuk Ibu Wiwi. Mungkin di sini kita minta juga nih guru senior kita ya Bapak Ibu ya, Ibu Suharti yang sudah mungkin separuh dari umurnya yang mendedikasikan diri untuk di PTSD 011 Pancuran. Monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk penghargaan atau reward kepada anak didik,
kebetulan beberapa tahun yang lalu kemarin ngajar kelas 6. Jadinya untuk kelas 6 ini kan rentan untuk perilakunya. Jadinya masih pada masa pubertas ya. Jadinya penghargaan saya ini berupa hadiah ya Bu ya. Hadiah sengaja saya bawa dari rumah. Tapi saya udah ngasih informasi ke anak kalau mau dinilai. Jadinya selama 1 semester ini ada 2 kali penghargaan tiap triwulan. Jadinya anak yang rajin sekolahnya, tulisannya rapi, yang kedua yaitu santun dalam berperilaku. Jadinya ada penghargaan yang semacam ada gelang-gelang gitu Bu ya. Seperti itu aja supaya anak-anak ini termotivasi untuk berdisiplin dalam bersekolah. Di samping itu juga tidak tertutup kemungkinan yaitu untuk menambah wawasannya untuk semakin luas. Tapi apa namanya nggak akan bagus kalau anak itu pintar tapi perilakunya kan nggak bagus juga. Lebih baik dia ilmunya biasa-biasa saja tapi perilakunya patut diuji. Itu saja yang saya berikan ya. Terima kasih. Oh, terima kasih Bu Suharti. Jadi benar ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi kita memberikan penghargaan di sini tentu saja ini sebagai motivasi ya Bapak Ibu ya. Motivasi terhadap anak didik kita itu agar belajarnya lebih meningkat. Terus kita juga menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa kita, yaitu salah satunya contoh dengan Bu Bibi tadi dan Bu Suharti tadi. Berikut yaitu saya jelaskan juga yang kedua yaitu hukuman. Di sini hukuman ini penghargaan dengan hukuman ini sejalan Bapak Ibu, nggak bisa dipisahkan. Ada penghargaan, ada hukuman. Hukuman ini yaitu bentuk konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan atau norma yang berlaku. Mungkin sekarang timbul ya Bapak Ibu ya di kepala kita sekarang. Kita kurikulum merdeka. Sekarang kita lihat banyak ada ya guru yang dilaporkan murid. Ya Bapak Ibu? Iya, kita lihat. Nah, jadi di sini apakah di kurikulum merdeka ini tidak boleh menghukum? Nah, jadi hukuman juga salah satu bentuk untuk menciptakan budaya positif. Tapi hukuman di sini harus sesuai dengan konsekuensi atas perilaku siswa yang tidak sesuai dengan aturan tadi Bapak Ibu. Jangan salah dalam memberikan hukuman. Misal anak yang terlambat, kita kasih hukuman dia. Ya kenapa dia terlambat tadi? Misalnya ya konsekuensinya yang pas gitu. Iya betul ya Bu ya. Nah itu adalah hukuman. Mungkin ada Bapak Ibu yang berbagi pengalaman di sini tentang pemberian hukuman terhadap muridnya. Pak Suhadi. Siapa yang di sini yang mau berbagi pengalaman tentang hukuman yang pernah diberikan terhadap siswa kita? Bu Siti? Boleh yang lain Bu? Saya cuma mencontohkan disiplinnya tadi terlambat. Boleh yang lain? Dikasih hukuman semacam menulis Tambah ya Bu ya. Supaya anak lebih termotivasi dari situ membaca juga. Dan juga anak untuk hukuman yang lebih pas di dalam kelas. Jadi tidak terlambat lagi, biasanya lagi sudah tidak terlambat. Iya benar ya Bu. Yang penting tujuan kita tuh pasti ingin anak itu berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Cuman pesan saya di sini hati-hati dalam memberikan hukuman Bapak Ibu. Berikut yaitu yang ketiga, yang keempat yaitu restitusi. Di sini saya menjelaskan restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ini yang terakhir Bapak Ibu yang bisa kita lakukan. Sudah kita lihat motivasi intrinsiknya tidak ada, terus penghargaan sudah diberikan, terus hukuman juga sudah diberikan.
ternyata si anak belum juga berubah. Jadi kita lakukan langkah yang keempat, yaitu melakukan restitusi. Kita menciptakan kondisi bagaimana anak itu menyadari akan kesalahannya dan dia akan mencoba berbuat untuk kedepannya dia akan menjadi orang yang seperti apa. Jadi itu dari dirinya sendiri. Berikut Bapak Ibu. Nah di sini ada 3 motivasi perilaku manusia. Saya buat 3 warna panahnya. Ada panah merah, ada panah kuning, dan ada panah biru. Ya, di sini yang panah merah, motivasi manusia itu berperilaku, bersikap itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dia biar aman, biar nggak kena hukum, makanya saya berbuat seperti itu. Begitu juga dengan anak murid kita, biar dia nggak dihukum, makanya dia berperilaku seperti itu. Itu motivasi yang pertama. Yang kedua, motivasinya itu karena ini mendapatkan imbalan tadi. Karena dia berbuat itu, saya biar dapat pujian, kayak seperti Bu Wiwi tadi. Biar saya dapat bintang dari Bu Guru, atau dari Bu Harti tadi, biar dapat hadiah. Nah itu motivasi keduanya, biar dapat penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah inilah motivasi yang diharapkan sebenarnya. Dia berbuat seperti itu karena dia ingin anak didik kita itu menjadi orang yang mereka inginkan, dan dia akan lebih menghargai dirinya sendiri dengan nilai kebajikan yang dia miliki. Nah sekarang mari Bapak Ibu kita renungkan sejenak nih. Kira-kira saya berperilaku selama ini, apakah panah yang A motivasinya? Apakah panah yang merah atau panah yang B, yang kedua yang kuning? Ingin mendapatkan pujian dari ibu kepala sekolah, makanya saya datang pagi-pagi, ya kan? Atau yang ketiga, yang warna biru, itu karena keinginan kita sendiri, ingin menjadi diri kita sendiri, ingin menjadi orang yang baik untuk menciptakan budaya positif. Boleh kita merenung Bapak Ibu? Ini Bapak Ibu kepala sekolah ada kok di sini. Jujur aja Bapak Ibu ya. Kalau saya Jawab diri sendiri saya. Jawab diri sendiri ya Bu Vera. Iya benar. Kalau nggak mau menyampaikan, jawab diri sendiri. Karena saya selama ini berbuat karena takut dihukum. Nanti dihukum nanti ini. Kalau nggak nggak baris di depan nyambut anak-anak, panggil sama Bu Kepala Sekolah besok. Aku dihukum. Atau yang kedua, baris di depan, biar dapat pujian, ya. Oh itu loh guru itu hebat, pagi datangnya, Bu Aulia tuh hebat, pagi datangnya menyambut anak. Atau yang ketiga, karena memang karakternya seperti itu. Kalau kira-kira Bapak Ibu setuju yang mana kira-kira? Motivasi yang mana kira-kira Bapak Ibu? Ketiga. Warna merah, Biru. Alhamdulillah, Ibu Kepala Sekolah tepuk tangan tentunya Bapak Ibu Kepala Sekolah ya. Biru. Kita semua di sini bukan karena takut Bu, dan juga bukan karena ingin mendapat penghargaan, tapi karena memang inilah kami yang sebenarnya, dan itu tidak dibuat-buat. Oke lanjut ya Bapak. Terus lebih rinci dan lebih konkret. Terus keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan ini. Berikutnya saya termotivasi untuk menerapkan budaya positif di kelas sekolah saya. Nah, di sini saya minta perwakilan dari Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan refleksi kita pada kegiatan pagi ini, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih waktu yang diberikan. Yang pertama tentunya kalau saya sebagai kepala sekolah untuk memberikan refleksi terutama kepada Bapak Ibu guru yang akan menghadapi anak-anak baik di kelas ataupun di luar kelas. Apa yang diterapkan tadi, kalau memang betul-betul kita
terapkan atau kita laksanakan walaupun tidak sepenuhnya kita laksanakan, terutama tadi tentang pemberian reward ya Bu ya. Mungkin Bapak Ibu sering memberikan, tapi kalau ada contoh yang lebih baik lagi, apalagi sekarang kan Merdeka Belajar ya Bu ya, kita bisa melihat di mana-mana cara memberikan reward kepada anak-anak kita, penghargaan kepada anak-anak kita. Kalau yang pertama mungkin kurang menarik atau kurang membuat anak itu semangat, kita buat yang lebih lagi. Itu ya yang pertama. Kemudian kalau hukuman misalnya, kalau kemarin anak itu dihukum kita tanpa melihat, tanpa bertanya. Sekarang kita sudah belajar, sudah berbagi dengan guru penggerak kita. Memberikan hukuman itu jangan hanya memberikan hukuman, tapi kita tidak mengetahui kenapa lo dia terlambat, atau kenapa dia tidak selalu mengerjakan PR, kan begitu ya Bu ya. Jadi kita harus apa tadi namanya? Validasi. Nah, kita bertanya kepada anak itu sebelum kita memutuskan apa yang harus kita perbuat dengan anak. Kemudian yang terakhir tadi tentang guru akan menjadi yang mana yang dipilih atau karakter lah Bu ya. Contohnya tadi ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 dan nomor 5. Saya sebagai kepala sekolah sangat setuju kalau Bapak Ibu berperan sebagai manajer. Tapi sebagai manajer itu tidak langsung datang menjadi manajer ya Bu ya. Pertama dimulai sebagai teman dulu lah. Iya benar. Yang paling tepat menjadi teman nomor 1. Kalau penghukum itu kalau sudah berteman, biasanya kalau kurang pas ada penghukumnya. Kemudian yang ketiganya, kita tidak terlepas dari kontrol. Apa tadi di situ bahasanya? 5 posisi kontrol. Ya, yang nomor 4 itu apa itu? Pemantau. Oh iya, tidak lepas dari pemantau Bu. Jadi kita tetap pertama teman yang paling tepat, kemudian penghukumnya, kemudian kita harus memantau, tapi yang paling pas posisi yang terakhir kita tetap menjadi manajer. Mungkin hanya itu sebagai refleksi, karena tadi agak kurang pas apa ya Bu dari depan. Mungkin hanya itu. Saya berharap kepada Bapak Ibu guru yang lain, karena CPB kita sudah 2, insya Allah sebentar lagi Bu Yani selesai. Yang satu Bu Aulia Febrina sudah menyandang guru penggerak, yang lainnya ikut bergerak dan menggerakkan. Yang pertama untuk dirinya sendiri, karena Bapak Ibu figur sekolah tentunya untuk anak-anak, dan yang terakhir untuk warga sekolah. Terima kasih Bu Yani. Iya, terima kasih Bu Sri atas refleksi yang disampaikan. Nah, terakhir Bapak Ibu, kita lihat yang kegiatan kita terakhir yaitu umpan balik. Di sini saya tadi sudah membagikan kertas-kertas berwarna kepada Bapak Ibu. Saya mohon umpan balik berikan terhadap kegiatan ini. Yang pertama Bapak Ibu jawab saja nanti di kertas berwarna yang saya bagikan. Bagaimana perasaan saya setelah mengikuti kegiatan diseminasi sesi berbagi ini? Yang kedua, apakah materi tentang budaya positif ini penting bagi seorang guru? Apa alasannya? Yang ketiga, apa langkah selanjutnya yang akan saya lakukan setelah sesi berbagi ini? Nah, nanti Bapak Ibu boleh coret-coret di buku berwarna yang saya bagikan. Saya pun terima kasih banyak atas kolaborasi yang Bapak Ibu berikan kepada saya, terutama Bapak Ibu Kepala Sekolah yang sangat mendukung pada program CGB ini, dan juga kolaborasi sesama kita Bapak Ibu teman sejawat. Di tanpa kolaborasi ini ya. Nah, jadi saya buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita, kalau tersilap tuh berbicara. Nah, jadi saya buka dengan pantun, saya tutup juga dengan pantun. Bunga dedak di atas para, anak dusun pasang pelita,
Kalau tersilap tutur bicara, jemari disusun, maaf dipinta. Pohon berangan tempat bertemu, girangnya rasa si anak darah. Baliklah Tuhan membawa ilmu, binalah bangsa, bangunkan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.